tuh berasa di rumah loh. Lu kenapa? Umbul Harjo. Pandean ya kamu. Umbul Harjo. Cuman kok beda gitu loh Pak Lurahnya. Ini kan hawanya itu juga kelihatan beda. Kenapa? Ini kita agak sejuk berkabut gitu loh. Segar gitu ya. Di sini kan beda sama Umbul Harjomu. Oh iya. Kalau ini kita ada di wilayah mana Cangkringan. Cangkringan Kabupaten Sleman. Boleh tepuk tangan untuk Sleman. Tepatnya di Karanggeneng, Kapanewon Umbul Harjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Saat jadi ini kita ada di rumah makan Bonda. Jadi di Iya, sini Bonda Merapi ya. Ternyata sama ya Umbul Harjonya. Namanya. Tapi suasana beda banget lah. Beda, sejuk. jauh. Terus ini udah mulai agak berkabut. Wah, kayaknya romantis Syahdu gitu loh ya. Si Adu. Kayak film-film Korea ini. Oh iya, bentar lagi film horor ya. Jadi kalau udah agak gelap sedikit ada kabutnya, nah tiba-tiba muncul. Nah, yang jelas kita datang ke sini kita nanti pengen cerita-cerita, kita pengen ngobrol biar lebih kenal, lebih dekat dengan potensi yang ada di Karanggeneng. Iya, dan hari ini ada para pelaku usaha di sini, pelaku UMKM. Biasanya ibu-ibu semua, ini ada bapak-bapak ya. Yang bapak-bapak angkat tangan. Wah. Iya, yang bukan bapak-bapak angkat kaki. Rumah nanti. Jangan Ibu-ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Punya duit? Alhamdulillah. Jadi nanti jangan minta duit ya. Bapak-bapak apa kabarnya? Neng rumah makan kok ya haus yo gari pesen. Iya loh ya. Hari ini saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Sarasehan Si Bakul itu acara apa toh Mas Aat? Sarasehan Si Bakul itu yang jelas ngobrol. Santai saja ngobrol. Kita biar tahu, biar kenal. Sekaligus kita mau memperkenalkan ini adalah program pendataan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Termasuk juga ini pemetaan. Ini mengumpulkan data di sininya punya potensi apa saja. Kayaknya udah bau-bau kopi gitu loh di sini ya toh. Iya kan? Tadi kita juga ngopi, tapi masih menunggu kopi yang dibawakan Pak Lurah. Nah, makanya kita sapa dulu yang punya kopi ya. Sebelum ke yang punya kopi, yang punya acara dulu kita sapa. Ibu-ibu istimewa ini walaupun agak naiknya begini ya. Ini ternyata Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY itu berkenan hadir menyapa langsung Bapak Ibu semuanya. Seneng gak? Ya kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Kepala Dinas. Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Gimana Bu perjalanan ke sini? Kayak piknik ya kita Bu? Kayak piknik ya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi seperti Mbak Marta sehat, bahagia. Saya jadi ikut bahagia juga. Gitu. Iya bahagia. Nuwun ke Pak Lurah pastinya ini. Terima kasih Pak sudah Lurah. Dikasih kesempatan di wilayahnya Pak Lurah yang nanti kita sama-sama bisa ngobrol bareng. Iya. Si Bakul. Kenapa kira-kira Bu Siwi bahagia? Kenapa? Karena kalau lihat produknya UKM bagus-bagus biasanya nah, happy. Ini kayaknya udah keren-keren ya dari packagingnya, dari bahkan rasanya tadi beberapa kita sudah mencicipinya. Iya. Tempatnya juga luar biasa. Itu dia yang bikin bahagia Bu Siwi ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu. Bikin bahagia Bu Kepala Dinas sampai di sini loh ya. Nah, kita juga diundang sampai sini karena wakilnya ibu-ibu di DPRD DIY memilih tempat ini. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Bu Retno Sudianti Esa dari DPRD DIY. Bu Retno, milih tempat ini karena apa? Karena dingin ya. Udah teman. Oke. Maksudnya apakah masyarakat sini tuh kecintaannya Bu Retno? Oh gitu, kirain karena dingin ya ibu-ibu ya. Ya karena di sini emang UMKM-nya sangat luar biasa. Terutama kopi yang tadi disampaikan Pak Lurah. Oke. Saya masih belum percaya loh Bu Retno. Langsung kita sergap ini Pak Lurahnya ya. Oke Bu Retno, tadi Pak Lurah nih dapat info dari Bu Retno. Katanya ada kopi-kopi gitu Pak. Kopi-kopi. Itu kopi apa ya Pak? Kopi beneran Pak? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bu Retno ini betul.
Yeah. Jadi kalau Umbul Harjo datang ke Umbul Harjo, selain UMKM-nya yang luar biasa gitu. Ini warga masyarakat saya ini warga masyarakat yang luar biasa. Tidak pernah mau berhenti berinovasi gitu. Jadi ada yang suka tanam anggrek, ada yang membuat semua produksi UMKM yang ada di Umbul Harjo. Bahkan yang sangat luar biasa di tempat saya ini produksi batu aja dia buat. Ini ya Pak yang di depan ya Pak Lurah ya? Ini ya. Jadi kalau di Umbul Harjo mau cari batu yang lama ada, batu yang baru juga ada. Gitu. Batu yang baru tuh yang baru keluar dari sumbernya? Iya, betul. Gitu. Betul loh. Kalau yang lama ya yang sudah tertimbun. Kalau yang baru kemarin muncul gitu. Itu menjadi masih hangat gitu ya. Gitu. Yang lebih baru mahal lebih yang mana? Karena yang baru lebih mahal karena harus pakai adrenalin datangnya ke sana, takut dulu sana megang aja. Begitu. Jadi terima kasih Bu Retno, Bu Siwi sudah ngadakan kegiatan di Karanggeneng, Umbul Harjo, Cangkringan kaitannya dengan Sibakul gitu. Jadi warga masyarakat saya suka, bahagia gitu. Saya melihat wajahnya ini nggak ada yang suram karena katanya kalau sudah masuk di Sibakul pasti besok pada laku. Gitu. Jadi ini yang luar biasa gitu. Ada yang punya anggrek. Ini juga deg-degan, ini payu pora sesuk ya gitu. Ternyata anggreknya laku juga gitu. Jadi kalau sekarang ada di depan saya ada anggrek, ini anggrek spesies ya. Bukan anggrek yang apa namanya? Hibrida. Ini spesies gitu. Ini maksudnya spesies spesial gitu spesies anggrek gitu ya, spesies anggrek. Anggreknya. Ini saya juga enggak begitu tahu anggreknya apa gitu. Yang punya Mas Anton sebetulnya. Ini jadi nanti saya kenalkan juga siapa yang memiliki anggrek gitu. Nanti kita perkenalkan satu persatu. Kalau kopi memang nanti juga akan kita buka. Jadi biar seru ya kita tahan dulu kaitannya dengan kopi. Tapi boleh cerita sedikit Pak tentang kopinya itu seperti apa yang ada di sini Pak kopi? Jadi memang di sini area kopi atau ditumbuhkan kopi? Jadi begini, kalau di wilayah Umbul Harjo dan di Sabuk Merapi, tadi saya bercerita tentang Sabuk Merapi. Di Umbul Harjo ini untuk kopi memang kopi vulkano sebetulnya. Namun kopi vulkano ini dulu hilang setelah erupsi di 2010 gitu. Terus sekarang muncul kembali diurusin masyarakat adalah yang kalau saya di mana-mana bilang ada kopi tiung gitu ya. Kopi yang memang lokal yang ditanam masa lalu. Gitu. Bahkan kalau ditanya ini nanamnya kapan ini kopi, umurnya sama yang nanam lebih tua kopinya katanya. Gitu. Jadi tinggi banget gitu Pak kopinya? Iya karena tinggi kan di tiungge gitu ya. Jadi kopi tiung. Kopi tiung itu mentiung. Mentiung. Nah di tiungge gitu. Jadi ini kopi yang memang di wilayah Umbul Harjo memang kopi yang bagi saya ada spesial. Makanya saya bilang kopi vulkano ini kopi langka. Tidak semudah kita mencari. Makanya penggiat-penggiat kopi di sini tidak mau langsung mengeluarkan begitu besar kopi, tapi mesti ditahan. Ya kalau boleh dibilang pelit-pelit lah gitu ya. Sedikit-sedikit dikeluarkan, besok ada lagi. Mereka akan tanya, mana toh kopi yang ada gitu. Yang ada di Umbul Harjo adalah kopi yang di kawasan bawah ini adalah kopi Robusta. Ya kalau yang di atas sudah di kawasan Mbah Marijan, yang di Kinaharjo itu sudah mulai kopi Arabica. Ini yang sudah dimainkan. Jadi nantilah. Jadi ini spesial juga kopi yang ditanam oleh Pak Lurah di kawasan sini. Jadi saya punya ini gerakan tanam kopi. Ini 7 hektar. Kita pas tanam di sekitar Sabuk Merapi yang dari sisi selatan sekarang 50 hektar. Jadi di Umbul Harjo 7.000 ya. 7.000 pohon yang sudah ditanam. Dan 7.000 pohon ini hanya baru ditanam 20 petani. 20 petani. Jadi maksudnya masih butuh banyak lagi petani. Masih butuh dan kita besok di tahun depan ada 17.000 kopi yang akan kita tanam lagi. Harapan kita Umbul Harjo kopi vulkano ini muncul betul lagi menjadi sebuah budidaya yang menyejukkan bagi kita. Walaupun pahit tapi enak rasanya. Kopi. Nanti kita bahas lagi ya. Walaupun pahit tapi manis. Udah ya. Kalau ada kayaknya enggak deh kalau itu tetap pahit seperti hidup saya Pak pahitnya. Ya sebelahnya Pak Lurah ini Pak Lurah Danang Sulistia Haryana. Iya Pak Danang. Dan sebelahnya ini adalah teman kita.
Yang perasaan kenal banget ya. Kenal. Sering ketemu ya. Saya dari 99 dari tahun 99. Lama banget ya kenalnya. Ini teman saya Moyo ini. Mas Moyo. Halo. Ini pakar yang biasanya saya repotin. Ini kan menarik ya Mas Moyo, di sini tuh ada kopi dan yang jelas di sentra jamur loh. Storytellingnya itu enak dibikin kalau di sini kayaknya. Iya, kuat. Ini daerah ini memang dianugerahi dan dikaruniai secara letak geografis itu punya sesuatu yang bahkan masyarakat seluruh dunia tahu. Karena ini merupakan bagian dari salah satu gunung yang aktif di dunia. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, berarti kan modalnya udah gede banget untuk bisa dikenal tuh. Nah, jadi kalian tadi dari gunung ke gunung gitu ya? Iya, gunung Kidul ke Gunung Lor. Iya, nanti Mas Moyo ini akan mencoba membantu ibu-ibu untuk cara membrandingkan produknya gitu ya Mas Moyo ya. Betul Mbak Marta. Tapi yang jelas modalnya tuh sudah ada. Tapi kadang nek nggak di sarasean gini nggak ngobrol tuh kadang juga nggak sadar. Oh iya ternyata aku punya potensi. Ternyata kita di sini punya modal yang sangat besar yaitu punya Gunung Merapi. Iya, sampai lali Mas, gunungnya Mas yang di Mas. Kita juga akan tanya-tanya kepada para pelaku UMKM di sini. Jadi silahkan kita undang dulu yang pertama yang punya produk ini loh. Dari tadi tuh kita suruh nyicipin produk ini. Ini tak pikir tuh nangka loh tadi awalnya. Ternyata. Ternyata ya tanya nanti sama yang punya. Satu lagi ini produknya. Ini tadi sama AA dikirain ini teri ya. Bu Retno yang ngira teri. Oh iya Bu Retno yang ngirain teri ya Bu. Nah kita tanya sama yang punya. Bu Warsiem mana Bu? Sini Bu. Silahkan Bu. Oke. Boleh dong tepuk tangan lagi buat Bu Warsiem. Iya. Ini produknya juga sudah dikemas dengan menarik. Ayo Bu ditangkap Bu. Ayo Bu cerita. Produknya ini apa sebenarnya? Nah ini udah ada tulisannya soalnya. Tadi dikasihnya gini loh. Ayo Bu. Oh ini tester ya ini. Iya. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Warsiem dari lereng Gunung Merapi juga. Saya berasal dari Desa Gungan, Wukir Sari, Cangkringan. Ini produknya apa? Ya, produknya yang produk pertama. Yang awal itu jantut Ibu, yang jantut itu dari gabungan dari kalau orang sini tuh bilang tuh ada yang ngasih nama tuh jantut itu jantung pisang. Oh ada jantung pisang. Ada yang bilang katanya bunga pisang tuntut gitu, jadi saya gabung jantut gitu jadi jantut. Jantut ya. Terus yang produk kedua saya berkembang ke gumpur. Gumpur ini karena olahannya saya campur-campur dari singkong, bahan bakunya singkong. Ada keju, ada telur, ada blue band. Saya parut singkongnya itu. Saya parut terus saya campur-campur, terus saya proses jadilah seperti ini. Jadi idenya tuh dari mana kok dapat singkong terus akhirnya dibentuknya kayak gini? Biasanya kalau lihat singkong ya udah dipotong-potong, digoreng apa dibumbuin gitu. Kok bisa dapat ide kayak gini Bu? Itu sebenarnya kemarin ada pelatihan juga, tapi dari teman-teman nggak ada yang mengembangkan, jadi Bismillah saya kembangkan gitu. Udah dilatih tapi nggak dikembangkan. Ya. Jadi sama-sama dilatih hasilnya bisa beda. Betul, itu tergantung yang dilatih itu mau apa enggak. Ternyata ibu ini mau. Nah terus ini sekarang sudah dapat izin apa aja nih? Alhamdulillah legalitasnya. NIB sudah, PRT sudah, halalnya juga sudah. Oh, dan udah daftar si bakul? Belum Ibu, tapi kemarin yang si jantut itu sudah, tapi belum kerjasama. Oh, ini tadi udah daftar si bakul belum? Sudah Ibu. Sudah ikut si bakul. Sudah. Oh ya. Bu Warsiem, selain bikin ini Ibu apa aktivitas kegiatannya? Menjahit Pak. Menjahit, selain menjahit? Fashion. Bertani Pak. Bertani. Menanam cabai. Ada lagi selain bertani? Ngurus anak. Soalnya itu saya lihat ya, ibu itu potensinya gede banget. Jadi pintar ngomong loh. Ngomongnya itu runtut, tertata dan kayaknya biasa gitu loh ngomong. Makanya dikirain misalnya apa? Presenter Bu, gitu kan aku langsung pulang tadi. Oh iya berarti bener ya? Iya ibu bisa presenter ya, bisa nge-MC gitu ya? Tidak, cuma dulu sebelum saya terjun di UMKM memang pernah
ngampu di panti asuhan, saya sering datang ke sini ke RBM nganter anak-anak panti. Jadi memang biasa ngajarin anak-anak. Iya, biasa mandu anak-anak. Makanya kan kelihatan toh dari pembawaannya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau pertanyaannya tadi saya lanjutin. Terus kapan bikin produknya? Kalau iya bertani iya, lo iya toh ngomong anak iya. Terus bikinnya kapan? Itu kita ini Bu, kalau ada kemarin waktu saya belum UMKM-nya ini jalan, saya memang jahit kerjasama dengan SD Muhammadiyah, seragam untuk tahunan. Tapi karena COVID kemarin, terus saya memutuskan untuk tidak kerjasama lagi karena alhamdulillah perkeripikan ini sudah mulai dikenal gitu. Jadi saya sekarang fokus ganti bisnis. Fokus ke kuliner, ke perkeripikan, sama kalau misal ada yang jahitin, saya bagi waktu Ibu. Kalau sudah punya stok saya jahit, saya terima ada yang jahit. Pinter bagi waktu ya. Betul. Kalau pinter bagi waktu, sudah pinter bagi duitnya belum? Belum Ibu. Itu kan juga penting ya. Senyum-senyum tuh loh ya. Berarti duit belanja, duit rumah buat kulak gitu masih jadi satu Bu? Kalau yang untuk keripik ini sudah saya sendirikan. Cuma kalau yang untuk dari pertanian itu masih jadi satu sama. Yang keripik ini ngomong-ngomong sudah berapa? Bisa bikin berapa sehari per hari? Kalau yang gumpur ini 3 kilo sudah bisa Ibu. Iya. Sudah 3 kilo itu sudah capek maksudnya? Sudah Ibu. Gelendernya itu. Makanya 3 kilo udah capek ya per hari. Tapi untuk material, untuk bahan tuh gampang toh nyarinya? Gampang ada di sini. Kalau yang gumpur gampang, tapi kalau yang jantut agak lumayan susah. Nyari pisang yang ada jantungnya itu ya? Saya nyarinya sampai ke Kulon Progo Ibu. Itu harus pisang apa gitu nggak? Jenis pisang kepok. Harus pisang kepok. Kalau nggak itu nggak enak. Ada Rejo Uter ya di sini ya Ibu ya kalau ini. Itu bisa. Iya. Nah ini ngomong-ngomong dijualnya kemana Bu? Ini kan produknya sudah bagus banget ini, sudah packagingnya bagus, rasanya juga enak banget. Itu di mana? Alhamdulillah penjualan selain dengan lingkungan, saya sudah masuk ke kerjasama ke Jadah Tempe di Kaliurang, sama Hamzah Batik sama Raminten. Sudah masuk ya. Kalau gitu kita akan nanti Ibu dengerin ya supportnya dari dinas itu seperti apa buat pelaku UMKM. Siap, mau terus tambah besar bisnisnya? Mau Ibu. Serius insya Allah. Beneran? Insya Allah serius. Oke. Kalau gitu tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Iya, kalau sekarang kita bersama dengan Bu Endang. Kalau Bu Endang ini jurusannya perkopian ya, urusan-urusan kopi ya. Boleh cerita Bu Endang, silahkan. Ya, di sini saya sebenarnya cuma sebagai ibu rumah tangga. Tapi karena kalau cuma sebagai ibu rumah tangga itu kayaknya tidak cukup. Apanya Bu? Ya
Bapak ngasih untuk kebutuhan keluarga. Jujur. Tidak cukup. Terus akhirnya kami berpikir bagaimana kita mengolah kopi itu karena sebenarnya profesinya apa sebelum mengolah itu? Saya profesinya sebagai petani kopi. Oh, petani kopi. Ya, jadi saya basicnya petani. Nanam, metik gitu ya? Ya, dari nanam, terus merawat, terus memupuk, memetik, dan akhirnya kita olah menjadi produk. Ada berapa petani Bu di sini yang petani kopi? Petani kopinya sebenarnya banyak, cuma untuk akhir-akhir ini yang benar-benar kami serius gitu. Itu ada sekitar 26 petani. Itu kegiatannya ke petani kopi yang arahannya ke kopi organik. Tapi di luar itu banyak juga petani-petani yang lain, tapi mereka belum tertarik untuk kopi organik seperti itu. Terus sekarang produknya apa? Petani kopi ini memproduksi kopi dijual atau ada apa nih? Untuk kopi ini memang pertama cuma kami konsumsi sendiri karena kami yakin mengkonsumsi hasil produk sendiri itu insya Allah sehat. Terus kami produksi untuk dijual sebagai untuk kegiatan UMKM. Jualnya itu berupa bijian kopi, atau sudah di grinder? Kami jualnya ada yang sudah ada yang baru green bean, tapi itu kami masih kami batasi karena untuk stok masih kurang. Terus kami jualnya itu ada yang roast bean, ada yang sudah jadi bubuk kopi. Jadi ada yang sudah di roasting bentuknya biji kopi ya. Terus ini pasarnya sampai kemana Bu? Kami pasarannya sebagian besar untuk wisata, oleh-oleh. Iya, untuk oleh-oleh. Terus ada juga yang pelanggan yang sudah sering mencicipi kopi atau minum kopi ini. Terus ada juga kami banyak pesanan dari luar daerah itu via lewat WA itu minta dikirim seperti itu. Kalau sekarang Bu Endang ini mungkin nanti kita juga akan cerita sama Pak Lurah ya, Mbak Marta. Tanya Pak Lurah nanti. Harapannya untuk bagaimana mengembangkan atau mungkin lebih memajukan lagi dunia perkopian yang ada di sini yang Ibu Ampu ini apa? Bersama kelompok dan organiknya itu Bu. Ya harapan saya karena ini petani ya, petani itu kan pengen maju, pengen nambah istilahnya status ekonomi. Jadi petani itu bukan petani yang jadul lagi, tapi petani yang bukan kolokan istilahnya, tapi petani yang modern. Iya, seperti itu. Jadi harapan kami untuk di bidang pertaniannya bisa kami berharap ada bantuan alat-alat seperti itu. Pelatihan terus juga pelatihan juga itu sangat dibutuhkan sekali untuk petani-petaninya. Alatnya apa Bu? Nah, alatnya itu kayak apa sih Bu yang kalau di pertaniannya pertaniannya itu ya kalau untuk menanam itu kan harus ada kultivator kalau tidak salah namanya itu. Nah, nanti untuk membuat membuka lahan, terus ada yang cangkul, ada yang angkong dan segalanya. Masa nggak punya Bu? Udah petani? Sudah. Oh iya. Dari pihak kelurahan sudah ada bantuan, cuma itu belum mencukupi untuk semua petani. Harapan kami petani dapat semua. Baik, matur nuwun sangat Bu Endang atas ceritanya. Semoga tambah maju, tambah sukses, semangat terus untuk jadi petani modern. Boleh. Oh boleh, tambah apa? Harapannya untuk UMKM-nya Bu. Harapannya boleh singkat ya Bu. Ya, untuk UMKM-nya karena untuk kopi itu kita harus mempertahankan rasa, aroma dan segalanya. Jadi kami masih sangat membutuhkan proses pasca panen sampai di proses produksi itu saja. Dilatih. Ya, pertama dilatih, kedua bantuan alat-alatnya. Baik, biar kualitasnya tambah bagus ya. Matur nuwun, kita berikan tepuk tangan buat Bu Endang. Iya, terima kasih. Matur nuwun. Pak Lurah boleh menambahkan Pak, ini sudah ada kelompok tani ternyata, kemudian pemrosesannya sudah. Nah ini kalau dari kelurahan ini salah satu potensi yang Pak Lurah sendiri tadi berapi-api menyampaikan. Apa sih planningnya Pak Lurah buat kopi di Umbul Harjo? Jadi untuk kopi di Umbul Harjo, jadi memang saya harapan besar untuk kopi. Jadi untuk produksi kopi ini
petani harus menanam kopi, budidaya kopi, dirawat sedemikian rupa, dirawat betul-betul hingga kopi itu berhasil. Karena kopi itu ditanam tidak bisa langsung berbuah gitu ya. Buahnya harus 3 tahun. Kita nunggu lama. Bu Endang ini kalau sudah nanam sekarang ditanam besok 3 tahun metiknya. Lalu saya juga pengen petani kopi ini metiknya bukan jotos gitu, ijo toratos gitu ya. Jotos, Pak. Jotos gitu ya. Atau kopi regedek gitu ya. Merahnya satu diregedek kabeh gitu dadi ijo ya dindake. Kopi regedek gitu. Tarik gitu ya. Ditarik gitu. Ini saya pengennya adalah red cherry. Karena red cherry itu satu dari rasa memang dominan luar biasa baik, enak gitu ya. Tapi kalau sudah campur itu ada rasa getar-getarnya gitu ya Bu Endang ya. Ada rasa nggak enaknya gitu kalau yang campuran gitu. Saya pengen ini dikembangkan. Karena Bu Endang ini tadi, ini salah satu anggota Gapoktan ya, Gapoktan Gabungan Kelompok Tani di Kalurahan Bularjo. Dan ini yang berkaitan dengan kopi memang saya total. Makanya kemarin betul kata Bu Endang, belum semua. Di tahun depan memang akan tak tambahin kegiatan permintaannya apa tadi. Jaluk tambah tak tambahi sesuk. Tak goleki gitu loh. Padahal lurahan yang golek-golek gitu ya. Kemarin sudah ada bantuan tak bantu semua. Nanti alat cangkul sepatu tak tukok gitu. Ini kaitannya dengan kopi gitu. Dengan kopi. Ini memang baru tren kita. Bahkan baru ditanam sudah saya buatkan solar dryer, nanti saya pasang solar dryer. Ada di 2 tempat. Harganya juga tidak cukup murah gitu buat solar dryer. Sudah saya siapkan untuk persiapan pasca panen. Sayangnya di saat kita mencari kopi, waktu itu saya sudah bilang, seluruh kopi di Umbularjo kalau ada kopi kita beli. Melalui UMKM kerjasamanya dengan BUMDes Maduraharjo. Makanya saya pengen BUMDesnya namanya BUMDes Maduraharjo. Direkturnya juga ada. Ini akan bekerja sama dengan semua produk UMKM yang ada di Kalurahan Bularjo. Ini tadi kami baru komunikasi dengan BUMDes agar bagaimana BUMDes ini berkembang bersama-sama dengan UMKM yang di Bularjo. Bukan hanya kopi. Kalau terus kopi tok nanti teman-teman yang lain karo aku gerenengan loh. Iya, yang lainnya ngiri loh gitu Pak Lurah. Ada jamur gitu ya. Ada Pak Direktur BUMDes ini dia juga pengusaha jamur. Lalu pengusaha yang mana sih Pak? Pak Tri Sunarto ini boleh berdiri Pak? Silakan Pak. berdiri. Ya, oh gitu. Ya Pak. Lalu ada lagi Mas Kardi gitu. Mas Kardi ini Naura Jamur. Berdiri dong. Mas Kardi. Nah, gitu. Produknya ada di sini Mas Kardi? Ada di warung ini atau di mana? Di sini ada mana? Oh, ya belum berarti dianggap hilang saja dulu ya. Enggak, nanti bawa ke sini ya. Lalu yang saya bilang tadi, kita itu UMKM yang ada di Umbularjo yang luar biasa. Ini pengelola batu. Mas Parman. Mas Parman Bundi. Saya gawe cowok endi. Oh, ini dia cowoknya. orang paling keras dia. Oh, kenapa? Mainannya mengkaro watu. Kata Bu Kadis nggak boleh dilempar-lempar sembarangan loh Pak. Jangan jadi batu, tapi jadilah banyu kan gitu. Lalu, ya ini yang anggrek kita kenalkan juga. Anggrek. Mas Anton Kidul. Nah, Mas Anton. Ini urusan anggrek. Ada yang memang urusannya kesenangan gitu ya. Di Umbularjo ini kan banyak susu. Gitu. Susu busukiem. Kok kesenangan lo ya? Bukan kesenangan susu tuh. Susu sapi, susu kambing itu ada di Umbularjo. Jadi jangan berpikir yang enggak ini. Nah, ini busukiem ya. Bawahnya berapa? Kok enggak warna kayak susu nih? Kan susu sapi Pak. Ini banyak. Ini kan banyak ya. Saya suka. Tidak begitu hafal. Ada yang dari Gondang mana? Ada enggak yang dari Gondang? Kenapa? Kalau Gondang apa Pak potensinya? Gondang itu ono tape dan yang lain ya. Terus keripik jamur ada. Mana? Yang keripik jamur? Ini log jamurnya. Coba boleh dibawa ke sini. Mas Kardi atau Mas Tri, silakan. Ini yang bikin log jamurnya. Nah, ini log jamur dan ini. Oh, lu kok cepet banget ini? Sebelah sini toh. Ini. Oh, ini log jamurnya. Jamurnya ini jamur kuping. Ini jamur kuping. Dari tiram. Oh. Naura jamur Bu Kadis. Jadi banyak produk
yang ada di Umbul-Harjo. Kalaupun tadi ada yang dari Wukirsari, terima kasih hadirnya gitu. Jadi bukan hanya untuk Wukirsari Sibakul itu, tapi untuk UMKM yang ada di Cangkrian dan yang lain gitu ya. Betul. Jadi jangan terus iki menggone Umbul-Harjo kok ono saka Wukir gitu, ya ndak no. Gitu ya. Jadi untuk kita semua. Ngaten nggih. Gitu. Iya. Dan gitu variannya ya, memang banyak banget ya. Ini ada apa ini namanya? Lanting. Ya. Ada snack-snack. Ibu-ibu yang bikin snack kuliner siapa aja? Angkat tangan dong. Ini yang dibawa Bu Retno siapa yang bikin? Nah, ini siapa yang bikin? Oke. Oh, penasaran Bu Retno dari tadi. Jualnya pakai botol kaca gitu. Pantes. Iki BEP ini kapan? Ini tester ternyata. Iya. Ininya bagus banget. Tester boleh bawa pulang loh. Ini aku setuju banget sama Pak Lurah. Pokoknya semua tester boleh bawa pulang. Iya. Itu yang bikin kerajinan tas apa namanya rajut siapa Bu? Siapa rajut? Oh, ini Pak Lurah Ki hafal ya ternyata warganya. Yang itu punya pepes nila sama daging asap. Oh, terus yang batik, kemeja batik. Baju itu deketnya Mas Monyo. Kemeja. Oh, itu punya siapa itu? Ekoprint. Enggak ada yang punya. Oh, enggak ada yang punya. Kalau enggak ada yang punya berarti nanti tiba-tiba menghilang ya. Iya, ini kulinernya banyak. Snacknya banyak ya. Snack ya. Dan ini rupanya sudah cukup menarik ininya kemasannya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu, luar biasa. Nah, kita tanya Bu Kepala Dinas nih, dengan potensi yang ada di sini, ini sudah mulai naik kelasnya udah kelihatan. Ini Pak Lurahnya ini kayaknya Pak Lurah paling gaul ini. Gaulnya sama Pak Dubes gitu tuh. Jarang loh ketemu Pak Lurah yang kayak gini. Mau nggak Bu Siwi? Ya, matur nuwun Mbak Marta. Kayaknya saya sudah selesai Pak, sudah dicukupkan Pak Lurah. Sudah, mari kita pulang Bu. Orang kita baleni emak-emak loh. Pak Lurah. Kayaknya udah selesai, Pak Lurahnya sudah sangat luar biasa. Tadi dilihat dari asmannya tadi saya ada waduh sudah semuanya sangat luar biasa. Jadi tinggal bagaimana mungkin Pak Lurah tadi kan motivasi visinya ini sudah sangat luar biasa, dan bagaimana bisa melihat terhadap potensi sumber daya dalam arti sini sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tinggal bagaimana memanagenya gitu kan. Di sini potensi pariwisatanya, nah pariwisata itu sudah sangat luar biasa. Alamnya tadi kan alamnya dingin, tempatnya juga terkait dengan kondisi lahannya juga pas untuk apa, untuk kopi, karena di udara yang dingin pasti kan butuh ngopi gitu ya Pak ya. Tadi kan dikembangkan itu. Cuman tinggal bagaimana sebetulnya kita semua ini untuk bisa mengembangkan, karena yang preso adalah Bapak Ibu semua, karena Pak Lurah tadi ayo semangat, ayo ini sudah komitmennya itu sudah sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu tinggal memproduksi atau menjalankan apa yang memang menjadi apa sih sebetulnya yang diinginkan gitu. Karena Bu Endang tadi kan kopi gitu ya. Bu siapa yang tadi pertama? Bu Warsiam ini multi talent ya, dari di lahan, jahit, begini. Tapi yang paling penting menurut kami Pak Lurah dengan Bapak Ibu, tinggal bagaimana sebetulnya kita memproduksi ini, tinggal kita ini sekarang posisinya seperti apa dan maunya nanti akan seperti apa. Karena produknya sudah sangat luar biasa, ada keripik, ada kopi, ada semua ada. Tinggal bagaimana sebetulnya kita ini mau posisinya, kita ini mau di pasar mana, mau kita pasarkan kemana. Apakah hanya nanti akan wisatawan yang hadir di sini, atau nanti akan meningkat lagi mungkin di luar sini gitu. Saat di luar sini pasti kita akan beda dengan yang wisatawan di sini. Dari apa? Mungkin kualitasnya ya sama, tapi jumlahnya saat kita akan memasarkan ke luar pasti kita butuh kuantitasnya cukup enggak? Kita mampu enggak? Bahan bakunya ada enggak gitu? Bahan bakunya ada enggak? Kita nggak, bahan baku kalau ada di sini sangat luar biasa, tapi kalau pamannya nggak ada, biar ini berlanjut, kira-kira daerah mana yang nanti bisa membangun jejaring dengan yang ada di wilayah sini? Karena Pak Lurah tadi ini tidak hanya di Umbul-Harjo, di Wukirsari gitu kan, ini Pak Lurah sudah sangat luar, kita membuka jejaring gitu. Ini paling penting adalah kolaborasi. Tapi satu lagi yang nanti perlu dikedepankan, karena kenapa saya menekankan terhadap sebetulnya kemauan pasar itu seperti apa toh? Contoh keripik pisang gitu.
mungkin keripik pisang udah di sini sudah banyak wisatawan. Kira-kira wisatawan yang ke sini itu memang seneng keripik yang pisang yang rasanya coklat atau yang original yang memang benar-benar rasa pisang. Nah, saat kita ini di sini ini sebetulnya tidak hanya udah aku laku ini. Sebetulnya di sini untuk tes pasar juga Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya kemauan dari masyarakat itu apa, kemauan dari konsumen itu apa gitu. Apakah original atau memang diwa rasanya balado, rasanya ini. Sebelum nanti kita akan kembali lagi, kira-kira tadi Ibu Marsim kan, wah ini sampai ke Kulon Progo, kira-kira di Kulon Progo juga potensi atau bahan bakunya ini ada nggak? Saat ini sampai ke Kulon Progo pasti kita butuh waktu sampai kita bahan ini datang gitu. Nah kalau kopi tadi sangat luar biasa Pak, kopinya itu sudah punya taste sendiri, kualitas sendiri, karena kan kita akan limited edition atau apa ya, terbatas. Dengan keterbatasan harganya pasti juga sangat luar biasa, nggak bisa nggak bisa dibandingkan dengan yang lain, mungkin nggak bisa dibanding-bandingkan. Harganya satu gelas bisa berpuluh-puluh ribu ya Pak ya. Di sini mungkin bisa 10.000, tapi kalau sudah keluar bisa juga lebih gitu, karena memang pernah di sini dibawa keluar ternyata kita nggak bisa memenuhi terhadap kemauan dari pasar. Nah ini kan juga makanya Pak Lurah sudah kembangkan 7 hektar dengan berapa puluh pohon, masih 3 bulan, 3 tahun. Bagaimana 3 tahun ini apakah kita akan diam saja atau kita mengoptimalkan dengan kemampuan atau potensi yang lain. Nah itulah sebetulnya yang kami yang preso adalah Bapak Ibu, kami dinas atau Pemda ini lebih kita hadir sebagai kebutuhannya seperti apa, seperti Ibu tadi, kami itu yang kita butuhkan adalah alat produksi, bisa nggak? Ya bisa, tapi nggak bisa individu-individu Bapak Ibu. Jadi kami bisanya adalah kelompok. Dan apakah memang saat sekarang alat produksinya sudah diperlukan? Kalau 3 tahun lagi baru panen. Nah kalau 3 tahun lagi baru panen, alat produksinya nanti keburu rusak gitu. Nah ini artinya kita harus tahu tata kala sebetulnya sekarang butuhnya apa, mungkin lebih meningkatkan terhadap budidaya kopinya sambil produksi yang lain yang memang nanti saat ngopi itu sebetulnya tidak hanya ngopi kok. Tadi di situ sambil ngemil keripik-keripik, sambil goreng-gorengan. Nah, artinya keamanan bagaimana memproduksi produk-produk itu yang nantinya bisa melindungi atau di saat wisatawan ke sini, oh kalau ke Umbul Harjo di Cangkringan kita sambil wisata di sana bisa menikmati kopi sambil kulineran, dan kulinernya ini memang benar-benar aman, artinya kita juga bisa mendampingi di situ. Jadi semua ini ada di mana? Di Sibakul ada semua. Jadi kita ada bagaimana pembinaan terhadap apa ya, lebih ke kompetensi atau skill ada atau kemampuan dari SDM. Kebutuhannya apa? Yang preso adalah Bapak Ibu. Produknya ini tadi sudah ada nih, produknya sudah ada PIRT-nya, ada halalnya. Tapi apakah kemasan seperti ini sudah oke atau belum, tergantung kita sasarannya. Kalau memang ini cukup untuk kawasan yang lokal sudah cukup ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tingkatkan lagi, mungkin kemasannya bisa tingkatkan lagi. Nanti ada ahlinya, saya nanti kalau borong ada ahlinya, kira-kira brandingnya kayak apa. Nah mungkin di sini harganya 15.000, kalau ditingkatkan kemasannya lebih dibuat lagi yang lebih keren, mungkin harganya bisa meningkat lagi. Jadi harga rupa biasanya orang Jawa ono rego ono rupa gitu. Nah tapi dalamnya juga. Nah kelembagaan artinya kami terus kita dorong, kami punya target NIB. Kemarin kami baru launching 1000 NIB bagi para pelaku usaha terutama ibu-ibu. Terus yang selanjutnya pasar, kami di strategi pemasaran karena ini jauh ya. Tadi Mbak Marta kesini itu saya kok nggak sampai ya gitu. Tapi intinya kami pun mendekatkan bagaimana strategi pasar. Masyarakat tidak perlu hadir di sini kalau nggak punya, tapi kalau punya waktu harapannya ke sini gitu sambil menikmati pemandangan. Oleh-olehnya juga ada di sini. Bisa juga produknya Bapak Ibu dipasarkan melalui Sibakul. Oh bisa online, dan ongkirnya yang memberikan fasilitas adalah dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Jadi inilah yang terus kita kembangkan, dan
kami hadir bukan berarti langsung top down, tapi justru kami menjawab terhadap yang belum ada di Bapak Ibu kira-kira apa ya gitu. Jadi kami itu sowan ke sini sebetulnya pengen tahu sebetulnya permasalahan dan apa yang belum bisa dipecahkan. Kalau yang sudah dipecahkan atau yang sudah ditangani Bapak Ibu, ya ini tinggal ditingkatkan, tapi yang belum itulah yang kami nanti dengan Bu Retno, karena apapun saat kami akan hadir kalau belum ada izin dari Bu Retno nggak bisa. Gitu. Ya mungkin ini dari kami, dari selamat apresiasi untuk Pak Lurah dan jajarannya karena sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita membungkusnya, membrandingnya. Inilah contoh kelurahan yang segera menindaklanjuti dan mewujudkan reformasi kelurahan dari Bapak Gubernur. Boleh apresiasi. Jadi Bu Siwi juga nggak sendiri, ada Mas Rosid dan Mbak Fitri di sana yang berdua. Ada di belakang Bapak Ibu. Di belakangnya Ibu itu loh ya. Halo Mas Rosid. Oh iya, kita hadir ini tidak saya sendiri tapi tahun ini. Jadi kita terus tambah. Tahun ini kita mulai fasilitas apa hadir, ya Bu? jadi Bapak Ibu masuk, kalau yang belum masuk Sibakul tidak harus ke dinas koperasi, bisa online bisa, tapi sekarang kita hadirkan petugas, ada Mbak Fitri, ada Mas Rosid. Iya. Yang belum mendatakan, kita bukan mendata ya, mendatakan. Jadi Bapak Ibu bisa mendatakan Bapak Ibu selaku UMKM nanti. Ada beberapa fasilitas, bukan berarti diam terus kita akan jawel, enggak. Bapak Ibu presani media sosial Dinas Koperasi dan UKM, di situ di IG-nya ataupun di YouTube-nya ada apa ya? Ada pameran, ada pelatihan gitu. Foto produknya juga bisa. Mungkin di sana juga ada kotak putih. Ini Bapak Ibu yang belum foto produknya bisa difoto biar keren nanti untuk gratis, upload Bu. Gratis semuanya. Jadi kita hadirkan khususnya. Mungkin ini materi. Iya. Bu Kepala Dinas sekarang komplit loh informasinya. Kita nggak punya bahan omongan kita loh. terus diem aja. Iya, betul. Iya. Iya, tetap di Sarasehan Sibakul. Oke. Ya. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya, iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Sibakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh.
Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Mau ngerasain kopi regetek. Gak enak kata Pak Lurah. Kopi tiung itu tadi loh. Saya itu sampai segmen 3 itu mikir mentiung itu bahasa Indonesia ini apa ya? Mentiung. Kopi tiung itu karena mentiung itu loh Bu. Ayo tebak-tebakan, kita nanti kasih hadiah ya Bu Kadis ya. Oh melengkung. Oh iya betul. Ibu nanti dapat hadiah mendaftar Sibakul gratis. Padahal memang gratis ya. Iya, ongkirnya juga gratis. Bu Retno silakan Bu, kalau melihat ibu-ibu seperti ini, Pak Lurahnya yang seperti ini sudah disupport Bu Kadis, ini Dewan udah lengkap loh. Tugasnya ini tinggal, apa kalau gitu ya Bu? Dukungan Dewan, dukungan. Iya, monggo Bu Retno. Ya kan saya support lebih kuat lagi pastinya ya kan, karena memang anggaran dari kita fungsinya bermitra kerja dengan dinas dari Bu Siwi ini. Nanti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa yang pirsa panjenengan semua, apa kebutuhannya, apa yang diperlukan kan begitu. Tapi tidak boleh pribadi, harus kelompok, ya kan? Nah, pokoknya ibu-ibu terus semangat, terus berupaya, terus meningkatkan ekonomi keluarga. Jangan lupa tugas pokok jangan ditinggalkan, ya kan? Nah ini tadi beberapa produk sudah ada yang menggelitik saya sebenarnya. Yang mana Bu? Tanya. Mana? Penasaran nih. Yang pertama tadi sudah dijawab nih. Ini sangat luar biasa. Saya pikir ini dijual dengan toplesnya. Begitu tak angkat toplesnya, wah bote temenan. Nah ya kan, nah ini wah ini terus nanti masnya bilang BEP ini kapan kan itu. Ternyata ini contoh Bu. Oh ya sudah. Kalau yang pakai packaging ada nggak? Yang pakai packaging di mana? Ini. Oh di atas itu. Berarti ini nanti dikembalikan lagi begitu ya Bu ya. Oh ya. Ini kalau Bu Kadis bilang itu memang udah bagus. Cuma udah bagus. Kalau nanti ikut Sibakul ada caranya. Cara apa? Makanya ikut Sibakul. Cara menata ya Bu Retno. Betul. Ini kan masih kesannya makbruk nggih. Nah, makbruk. Selaro ya kalau tadi Pak Lurah menyampaikan mentiung lah kan begitu. Bergedek ya Pak. Regedek kayak gitu ya. Nah, ini makbruk gitu kan. Asal ngebruk kan begitu. Ya nanti diterangkan sama masnya ahlinya. Yang menarik itu seperti apa kan begitu. Tadi Bu Kadis juga menyampaikan kalau ini plastiknya memang hanya dijual di sini ini sudah cukup atau mau dibenerin atau lebih dipercantik lagi juga nanti ahlinya yang akan menjawab. Terus saya mau nanya ini susu apa, kambing sapi? Oh sapi. Saya pernah minum kayaknya kambing ya. Iya ada susu kambing. Iya ada memang susu kambing. Oh di sini. Cangkringan kalau nggak salah waktu itu saya di kecamatan ada minum ini. Tapi enak juga. Terus ini bubuk jahe merah. Yang tas punya siapa? Rajutan. Rajut. Oh, Bu Ines keren banget. Nah, ada makanan basah, ada makanan kering. Keripik pisang, coklat. Itu semua coklat. Ada original juga. Namanya tetap kepiscok. Oh gitu. Kepiscok. Ya, namanya wis jan pokoknya kepisdas. Nah itu dia kan. Nah terus itu ada beberapa keripik ikan ya itu ya ikan nggih. Ikan itu pepes. Potensi pisangnya banyak. Iya potensi pisang sama singkong nggih. Singkong banyak juga. Tapi yang jelas kopinya keren. Saya pecinta kopi. Kalau pagi saya harus minum kopi, aroma kopi rak ketang ora dimimik nggak apa-apa, yang penting kopinya pis ya. Tapi kadang juga saya minum juga. Saya memang seneng banget. Tapi sayangnya Pak Lurah belum memberi saya kopi Volcano. Belum percaya. Jadi kita semuanya belum percaya ya. Belum percaya. Belum percaya kayak apa sih rasanya kan begitu. Masih 3 tahun lagi katanya. Oh sudah ada. Tapi katanya menjualnya main tarik ulur ya Pak.
Ya, main tarik ulur, dijual terus karena memang pasokannya nggak ada kan, tarik lagi, ulur lagi, gitu katanya. Pakai ilmu nih. Itu strategi Bu. Iya. Strategi ilmunya itu, strateginya begitu, main tarik ulur. Ya sudahlah, apapun Pak Lurah, kami memang support pada produk-produk UMKM. Memang benar UMKM harus naik kelas. Produk-produk yang sering saya beli juga banyak UMKM-nya. Kemarin saya juga menggunakan UMKM pas di acara, pakai tas stiker itu loh Bu, yang ada ekoprintnya. Kan sudah nggak musim lagi. Saya pakai itu kemarin di acara di Taman Mini. Acara di sana saya pakai lagi. Ternyata dari Bantul menyampaikan, Bu ini keluar lagi ya gitu. Padahal bukan keluar, memang iya ada terus kan gitu. Nah itu saya suka pakai yang seperti itu. Nah kembali lagi ibu-ibu yang ada di Umbul Harjo, Bapak, Ibu, ini jamurnya Bapak. Itu saya juga suka banget dengan jamur, monggo nanti untuk lebih ditingkatkan lagi. Saya ada beberapa pokir juga nanti untuk peralatan dan sebagainya, untuk danais dan seterusnya. Bisa nanti menggunakan pokir daripada anggota dewan, terutama DPRD Provinsi nggih. Nah, itu dia untuk lebih ditingkatkan lagi. Tapi yang jelas pada sore hari ini kami hanya ingin terus meningkatkan Bapak Ibu untuk jangan pernah lelah berhenti nggih. Maksudnya kalau udah capek ora payu terus mandek gitu kan. Nah, kita terus mendampingi. Nah, untuk pemasaran dan seterusnya nanti juga ada disampaikan oleh beliau. Untuk packaging sebenarnya yang menarik seperti apa. Di sini di Sibakul ada semua. Kami dari anggota dewan memang DPRD ini bermitra kerja dengan Dinas Koperasi. Nah ini Bu Siwi sudah, Bu Kadis membawa foto produk gratis. Ini berarti bisa difoto terus gratis gitu? Iya. Ceplok gitu. No. Fotonya yang gratis. Nah, yang penting jangan foto saya, nih foto saya masih gratis. Enggak. Terus ini ada anggrek. Anggrek ini warnanya macam-macam Bu. Siapa yang bawa Pak? Pak. Yang sudah ada warnanya apa aja Pak? Warnanya apa saja? Ini anggrek spesies natif Indonesia Bu. Oh. Jadi kami di Umbul Harjo itu mengembangkan semacam kampung bunga yang membudidayakan anggrek spesies natif Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada. Kampung apa namanya? Karanggeneng juga. Oh di sini. Iya di sebelah sini Bu, nanti mampir. Oh nggih. Nggih, mampir dan belanja tentu saja. Nggih. Ada berapa varian Pak? Maksudnya ada berapa ini di sampai sejauh ini kami ada kurang lebih sekitar 520-an spesies. Oh ya? Oh banyak ya Pak ya? Oh masih sedikit Bu. Oh masih sedikit. Nggih. Dibandingkan dengan jumlah tanaman anggrek Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 6.000-an. Nggih. Kita baru ada sekitar 500-an lah. Anggrek semua itu tapi? Iya anggrek semua. Mas minta tolong Mas, anggreknya di-shoot cus gitu. Anggreknya di-shoot biar nah yang di depan ini namanya Dendrobium wulaiense. Ini endemik Papua. Wah ruwet ya namanya ya. Karena dulu yang mengekspor pertama kebanyakan orang luar, jadi namanya pakai nama luar. Tapi ada beberapa jenis yang sudah menggunakan nama Indonesia. Ada Paphiopedilum intaniae. Ada Dendrobium banyak ya Pak ya? Banyak. Satunya ini berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau ukuran dewasa seukuran segini? Kalau berapa? Yang segini harganya kurang lebih sekitar 450-an. Ini Pak segini? Oh mahal juga ya Pak ya? Murah Bu. Murah. Terjangkau. Untuk pecinta anggrek memang itu masih murah ya kan. Nah ini perawatannya juga cukup lama? Tidak perlu dirawat. Hanya cukup diairi saja. Oh mantap. Nggih. Berarti nggak perlu pakai yang super ruwet susah gitu nggih. Hanya didiamkan, hanya dirawat pakai siram-siram begitu, nggak pakai yang lain-lain betul. Nggak perlu karena trennya sekarang itu hobi anggrek itu pemalas. Mohon maaf dalam tanda petik. Oh. Jadi tidak mau ribet, tidak mau pusing. Mereka menanam anggrek itu murni untuk hiburan. Jadi mereka mencari sesuatu yang simpel bisa dinikmati tanpa harus ribet. Yes, mantap. Itu anggrek plastik Pak. Iya, anggrek plastik. Saya senang kalau terus itu siapa punya? Yang apa tuh? Itu minuman apa nggih? Mboten minuman apa menika? Yang oh siapa yang kagungan? Oh Ibu nggih. Mantap Bu. Itu sudah laku banyak Ibu di sini.
Nggih pasti nggih Bu nggih. Tapi saya di sini juga nggak dianu wedang uwuh ya Bu. Jangankan uwuh, kopi Volcano aja belum ini Pak Lurah. Jadi dari tadi Pak Lurah mempromosikan ini kopi Volcano begini, tapi saya belum nyicipin. Bu Endang diam aja ya Bu ya. Itu boleh Nanti dicoba, Bu. kita nyicipin katanya Pak Lurah. Intinya ada yang belum disebut apa lagi? Punyanya ibu-ibu. Sudah semua nggih? Sudah semua nggih. Baju jahitan siapa? Ini batik punya siapa? Batik yang di model? Batik Badong itu dari Sari. Oh, Penting Sari. Sekah ngene sinten? di Penting Sari. Oh, begitu. Nggih. Bagus juga sih, besok Bu Ines sudah bisa seperti itu ya Bu ya. Karena Bu Ines sudah lagi pelatihan menjahit dengan siapa Ibu nggih? Sudah MTU menjahit, besok penutupan sudah mulai bisa produksi nggih. Ya, saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak UMKM yang ada di Umbul Harjo terus ditingkatkan sehingga UMKM naik kelas. Umbul Harjo? Umbul Harjo? Nah, apa ini? Sarang ayo. Ular cuan Bu, namanya cuan. UMKM. Oh, ya begini berarti. Enggak begini ya, begini nggih Pak nggih. Oh, nggih Bu Rajo. Bisa aja sih. Gitu, terima kasih monggo Mbak. Tepuk tangan dong buat Bu Retno. Umbul Harjo. Iya. Gitu loh. Sarang ayo, I love you. Cuan. Itu kan doanya semua Bu Retno ya. Nah, biar cuan gimana Mas Moyo? Iya, cuannya tambah gede gitu loh. Ayo Mas, kasih tips-tipsnya Mas. Iya, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk produk-produk Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sangat mengapresiasi? Karena di sini ternyata produk-produk yang bisa kita saksikan di sini sudah sadar secara positioning produk. Dalam artian ini mayoritas segmen pasarnya itu wisatawan. Beliau-beliau Bapak Ibu dengan dukungan Pak Lurah dan stakeholder yang ada di sini mungkin sudah berkoordinasi bahwa potensi alam di sini sangat memungkinkan untuk menarik wisatawan. Jadi memang ini secara umum segmen pasarnya itu yang mau dibidik memang wisatawan. Kaitannya dengan Sibakul hari ini, itu kan kita juga punya fasilitas foto produk gratis Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya, mau diapakan foto itu dengan produk foto dari Bapak Ibu sekalian? Ini era yang sangat mendukung perkembangan produk UMKM Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian punya produk di masa internet, bisa diakses di sembarang tempat dan semua orang bisa mengakses. Zaman dulu ketika kita mau mengenalkan produk kita itu butuh biaya yang lebih Bapak Ibu. Harus iklan TV, media cetak atau elektronik yang lainnya. Sekarang relatif lebih mudah. Tahapan berikutnya adalah bagaimana ketika kita ngupload di internet bisa mencuri perhatian dari pengguna sosmed yang lain. Saya boleh bertanya dulu, boleh angkat tangan yang punya Instagram, angkat tangan. Sebagian ada. Facebook, lebih banyak. Nah, ini mumpung kita punya foto produk habis ini, Bapak Ibu punya materi iklan. Pertanyaan berikutnya, piye carane nulisi atau ngenai keterangan foto itu? Atau dalam istilah kerennya caption. Caption itu keterangan dalam gambar. Salah satu resep rahasia yang cukup sederhana, mungkin bisa kita bagi menjadi 4 poin Bapak Ibu. Ketika Ibu bingung, sudah ngurusi dagangan, ngepai, anaknya nangis, harus mikir tulisan gua upload internet. Ki kepiye carane? Kita beri kisi-kisi yang paling mudah ya Bapak Ibu dan sederhana. Yang pertama, kita bagi menjadi 4 paragraf singkat. 4 paragraf singkat. Paragraf yang pertama, usahakan menarik perhatian. Jadi kalau uang nonton HP itu guru sambil teturon, munggah medun, suwe-suwe HP ini kecer neng awake dhewe. Saking ngantuk keturon itu. Kalau ada sesuatu yang menarik pasti mandek. Nah, itu diibaratkan foto dagangan kita itu ada di etalase.
Yang pertama menarik perhatian. Paragraf kedua, timbulkan masalah. Paragraf ketiga, kasih solusi. Paragraf keempat, ada yang namanya ajakan, call to action. Jadi mengajak pembaca melakukan sesuatu. Seluruh 4 paragraf itu bisa dikatakan namanya copywriting. Jadi cara menulis iklan melalui bisa diulang. Oh ini ada rekaman di YouTube-nya. Pinter ya. Pinter dong. Warganya Pak Lurah karo Bu Retno. Yang pertama, menarik perhatian Bu. Menarik. Paragraf pertama. Yang Paragraf kedua, lempar masalah. Jadi nggak ya masalah, berarti bar menarik perhatian terus nggak sesuatu sing mari resah gitu. Yang ketiga yang ketiga kasih solusi dengan produk kita. Itu yang meresahkan tadi dikasih solusi gitu. Iya, itu paragraf ketiga. Paragraf keempat ajakan. Saya kasih contoh ya Bu. Kita punya produk ini namanya Ceriping Entik Merapi, betul ya namanya? Kita lempar satu paragraf pertama. 3 cara belanja makanan oleh-oleh saat piknik biar nggak salah beli. Wah, menarik. Itu paragraf pertama. Menarik berarti. Judul menarik. Yang kedua, masalah. Masalahnya, saat piknik kita beli makanan, niatnya untuk oleh-oleh keluarga, tapi malah bikin emosi karena rasa atau kualitas tidak seperti yang kita harapkan. Itu masalah. Terus solusinya? Kita kasih solusi. Agar tidak salah beli, usahakan cek terlebih dahulu minimal 3 poin berikut. 1. Tanggal kadaluarsa. 2. Keutuhan kemasan. 3. Minimal punya kode lolos uji kelayakan, NIB, Depkes atau yang lain sebagainya. Salah satu oleh-oleh khas Jogja yang selalu fresh dan menjaga kualitas rasa adalah Ceriping Entik Merapi. Itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, Ceriping Entik Merapi, oleh-oleh khas Merapi Jogja, bisa dibeli di pusat oleh-oleh Jogja atau untuk pemesanan online bisa klik tautan yang ada di bawah ini. Nah, itu kalimat terakhir. Jadi ada 4 paragraf. Iya, Mas Moyo ki kecepetan nih, Bu. Iya, Bu gitu ya. Terus kalau nganti Bu. Jadi gini, ini kan zaman online. Dinas Koperasi dan UKM itu punya yang namanya YouTube. Iya. Rekaman ini ada di YouTube-nya Dinas Koperasi. Berarti nanti dibulan-bulan tinggal di pause lagi. Berarti kamu tuh bikin masalah tapi ngasih solusi loh kan. Iya. Bagus. Tinggal call to action. Berarti tinggal follow YouTube-nya Dinas Koperasi. Jangan lupa subscribe. Nanti pasti ditayangkan ini. Cuman masalah saya tuh nggak punya duit ya Mas. Nah itu masalah itu gimana kita bersama. Solusinya? Solusinya kita sambat bareng. Pak Lurah, ini masalah Bu Retno adalah suka kopi tapi belum ada kopinya. Itu masalah. Jadi solusinya apa? Call to actionnya adalah mari ngopi. Gitu contohnya ya. Tepuk tangan dong buat Mas Moyo. Ini kalau mau tahu lebih lanjut nanti Bu Siwi ini punya kelas-kelas yang kayak gini. Nah ini ya. Dalam rangka daftar ke kelas main dadi guru yang Bu Siwi. Jadi gitu ya. Cepet loh main bingung. Saya bentar. Ini kan ada ininya yang bawa. Kan manajemen. Kan lewat saya. Oke. Yang dimaksud Bu Siwi tadi, ibu-ibu bisa follow sosial medianya Dinas Koperasi itu yang di belakang. Coba sekarang buka YouTube-nya. Dinas Koperasi UKM DIY. Tulis Dinas Koperasi UKM DIY kayak gitu, ya. Oke, gampang banget. Nanti di situ ada informasinya banyak sekali. Bapak Ibu juga ada di YouTube-nya itu, makanya di-subscribe mulai dari sekarang di YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Bisa belajar dari daerah lain juga di situ. Jadi silahkan banyak sekali informasinya. Iya, ada 60 wilayah yang disambangi oleh Bu Kepala Dinas nih bersama tim Dinas Koperasi dan UKM. Jadi di sana kita bisa belajar dari yang lain. Itu dia. Senang ya ibu-ibu? Senang hari ini dapat informasi. YouTube lagi. Ra ketemu. Iya. Terus nanti ketemu rupane wajahnya langsung difoto. Ora wis penting raiku ning endi ya. Kalau hari ini belum muncul ya, tapi bentar lagi. Bu Siwi terima kasih banyak hari ini. Udah apa? Udah live loh. Oh live Bu sekarang. Oh ini live. Kelihatan nggak Bu wajahnya? Oh kelihatan nggak? Tolong disorot kameranya wajah ibu-ibu yang happy. Tolong bentar benar. Di subscribe. Itu loh, wajahnya sendiri gitu terus guyu loh. Nanti omongannya ilmunya Mas Moyo tadi juga ada di situ. Jadi nanti silakan dilihat. Nanti bisa di setel ulang ya Bu. Iya. Di setel.
Marcel. Kayak Ruci. Iya. Kayak Ruci. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Retno, Bu Siwi, hari ini sudah bikin happy para pelaku UMKM di tempatnya Pak Lurah yang juga luar biasa. Kita habis ini gropyokan ke sana ya. Tadi regedek tadi ya. Dan Mas Moyo tentu saja Mas. Call to actionnya apa Mas? Tolong kalimatnya. Call to actionnya adalah setelah ini, tolong kalau yang belum daftar Sibakul langsung ketemu Mbak Fitri dan Mas Rosid. Iya, kalau pengen lihat wajahnya besok lihat YouTube-nya. Kalau mau panggil kita berdua lewat Dinas Koperasi dan UKM. Kayaknya insan radio yang sama ya. Mulutnya tuh sama ya. Baik, tepuk tangan dong buat kita semuanya, buat narasumber yang istimewa dan kita semuanya. Kita berdua harus pamit. Ya. Kita mau menikmati hijaunya pohon-pohon di depan sana. Dan juga hitamnya kopinya Pak Lurah. Bentar lah, aromanya sudah tercium dari sini ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasehan Sibakul Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Kita apresiasi dulu juga dua penampil yang tadi membuka dan kemudian akan menutup. Ada dari Sanggar Seni Mutiara Abadi yang membuka dengan Tari Pujastuti dan akan ditutup dengan Tari Kreasi Nusantara. Kita mau semangati lagi UMKM kita. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Terima kasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru punya Bamega, Bamana Budi Sekarang, Bamana Budi Sekarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam komi sabab pare samuna keke samuna keke soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampungan jauh di mato kunwangsan sebaku lilian takkan ajo kawan-kawan alamu sangke basuh yang surya
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain